Situasi seperti ini, apakah status bencana nasional harus diterapkan oleh pemerintah pusat? Nah, jawabannya, kalau menurut opini gue pribadi, ya harus, dan itu adalah pilihan yang masuk akal. Kenapa demikian? Karena ini lebih dari sekedar penanggulangan bencana, Bapak Ibu semua. Ada kemarahan, ada rasa ketidakadilan yang terpelihara secara sengaja maupun tidak berpuluh-puluh tahun oleh masyarakat-masyarakat yang besar hidup, mencari makan, berkeluarga, dan meninggal di Pulau Sumatera. Teman-teman mungkin coba observasi ya, di berbagai konten yang membahas soal bencana alam ini, banyak sekali orang-orang Sumatera yang komen, Sumatera itu masih Indonesia nggak sih? Gitu. Indonesia nggak cuma Jawa dan lain sebagainya. Karena mungkin orang yang tidak pernah lahir, besar, dan tumbuh di daerah luar non-Jawa tidak pernah mengalami perasaan ketidakadilan seperti itu. Dan suka atau tidak, setuju atau tidak teman-teman, perasaan itu ada. Gue bisa confirm karena gue orang Sumatera Tulen. Kita melihat bagaimana disparitas itu nyata, bagaimana akses pendidikan itu sulit, transportasi sulit, fasilitas umum sulit. Sementara kita lihat di Jawa orang hidup dengan segala gemerlap dan kelengkapan. Kenapa gue harus ngomong kayak gitu? Karena perasaan itu, dan di sini Presiden kita Pak Prabowo Subianto harus melihat struktur sosialnya secara jelas, Bapak. Masalah penetapan status bencana nasional ini atau tidak. Karena di kondisi yang sulit, perasaan marah, kesal, ketidakadilan, merasa dikucilkan itu jadi semakin besar. Dan itulah yang menjadi penyebab kenapa masyarakat di Pulau Sumatera sangat mendesak Pak Prabowo untuk mengambil atau melakukan tindakan dengan menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional. Karena kita tahu ketika itu ditetapkan jadi bencana nasional, maka penanganannya sebetulnya di pemerintah pusat dengan kemampuan fleksibilitas dan kewenangan yang jauh lebih besar, sehingga tindakan cepat bisa dilakukan. Walaupun itu punya cost-nya juga ya teman-teman, menetapkan satu bencana itu jadi bencana nasional, itu punya PR yang harus diselesaikan. Salah satunya shock di ruang fiskal kita, kedua budget shifting, ketiga program prioritas. Ini semua kan harus berubah karena bencana nasional tadi. Dan mungkin itu yang jadi pertimbangan pemerintah. Tapi di sini gue mau ngomong nih ke Pak